Nah itu dia tuh salah satu alasan saya tetap jalankan atau konsisten di bisnis Fastpay, itu salah satunya sering mendapatkan hadiah atau reward. Ya, selamat datang di Jelajah Bisnis. Kali ini kita akan ngebahas tentang seputar bisnis Fastpay. Dan hari ini telah hadir Bapak Agung Mamuji selaku mitra Fastpay. Ya, Ya, silakan perkenalkan diri dulu Pak Agung. dia udah dikenalin. Ya kan? Ah, jelas. Tinggal jawab aja napa. Ya, saya Agung Pamuji, ID outlet FA79455. Kamu juga mitra Fastpay juga kan? Ya, tapi saya masih junior ya Pak, nggak kayak Pak Agung. Bisa aja. Ya, Pak Agung, mau nanya nih, awal mula akhirnya tertarik di bisnis Fastpay itu bagaimana? Awal mulanya tertarik di bisnis Fastpay itu awalnya dari permintaan dari orang ya, permintaan dari pelanggan. Jadi nanya bisa bayar tagihan listrik nggak, bisa bayar tagihan air nggak gitu. Nah dari permintaan itu maka kita cari tahu nih aplikasi atau layanan yang bisa melayani pembayaran tagihan bulanan. Tapi kan bukannya banyak tuh kompetitornya. Kok bisa langsung tiba-tiba serapnya di Fastpay gitu? Nah, itu yang cari istri saya tuh di browsing di web. Jadi kan kamu tuh yang cari ya kan? Saya ya? Iya, kamu yang cari tuh, yang daftarin Fastpay di web. Goyang-goyang. Nah itu kenapa tuh bisa nemu Fastpay di browsing? Oke, waktu pertama kali sih sebenarnya bukan tujuannya ke Fastpay ya, ke salah satu kompetitor. Tapi nggak tahu kenapa, lah kok malah kekliknya Fastpay. Malah kekliknya Fastpay, saya lihat juga layanannya lebih lengkap. Jadinya ya mungkin udah jalannya Allah ya, udah diarahinnya ke situ sampai akhirnya berjalan sampai sekarang. Terus waktu pas pertama kali daftar nih Pak Agung, itu komisinya gimana tuh? Komisi nggak terlalu besar ya, karena pelanggannya juga belum rame gitu kan. Dan awal-awal kan Fastpay ini kan disetting untuk sampingan ya, awal-awal gitu. Nah makin sini makin rame kan, makin menjanjikan, prospek depannya makin bagus ya kan. Akhirnya yang tadinya sampingan, untuk belakangan ini saya jadikan, saya fokuskan di Fastpay, bukan lagi menjadi penghasilan sampingan. Terus bisa sampai jadi banyak ini transaksinya, langkah-langkahnya apa nih? Langkah-langkahnya ya bagikan brosur atau promosi melalui offline salah satunya bagi-bagi brosur di lingkungan sekitar loket. Terus promosi di semua akun media sosial gitu. Promosi di FB, di IG, Facebook, Instagram, WhatsApp,
status, story. Dan ketiga itu spanduk ya. Spanduk ini sangat penting. Sangat penting. Kita banyak orang meremehkan, tapi sangat penting di dunia marketing ya. Dunia promosi. Jadi bagaimana kita pengen ramai pelanggan ya kan, tanpa adanya promosi atau pasang spanduk gitu. Nah, karena ada pasang spanduk ya kan, orang banyak yang tahu, lewat tahu, yang tadinya tahu akhirnya menjadi pelanggan gitu. Nah, caranya bisa bertahan gitu ya. Dipastikan daerah Pagung ini banyak kompetitor. Ya, Caranya bertahan. bertahan di aplikasi Fastpay, Iya. konsisten di aplikasi Fastpay ya, karena satu, Fastpay itu layarnya udah lengkap ya kan. Kalau udah lengkap ngapain lagi ke aplikasi lain gitu kan. Yang kedua, keamanannya juga terjamin ya kan, udah aman. Jadi yang ketiga itu semua permasalahan itu bisa tersolusikan atau terselesaikan. Komisinya yang pasti gede ya, lebih gede ya gitu. Wah, ngomong komisi, sekarang komisinya nih Pak, mau di-share nggak apa enggak nih? Ya, komisi walaupun belum bisa sesuai harapan ya kan, alhamdulillah udah bisa membantu keluarga, bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari ya, minimal itu nggak ada hutang lah gitu. Spill nih Pak, udah berapa mitranya di bawah Pak Agung? Mitranya kurang lebih hampir 190-an lah Di Jakarta aja atau di mana? di senasional. Oh, Nasional. Kan kamu salah satunya mitra saya, ya. mitra binaan. Plus plus istri saya juga. Terus Pak Agung, kalau bisa ya, namanya aplikasi itu kan pasti ada hambatan gitu ya. Nah, bagaimana Fastpay menyikapinya kalau ada hambatan-hambatan itu? Jadi kalau ada Itu kan hambatan, dibikin males kan kalau pengguna gitu kan. Ah, banyak masalahnya gitu kan. ya, jadi kalau ada hambatan atau permasalahan itu solusinya banyak, alternatifnya banyak. Kita bisa melalui CS, ada live chat yang mempermudah kita untuk menyelesaikan masalah, atau di komunitas grup. Nah, itu bisa lebih cepat kita menyelesaikan masalah di grup Fastpay, di mana grup Fastpay itu mensupport mitra-mitra yang mengalami atau menemukan masalah dalam menjalankan bisnisnya. Nah, itu disupport oleh tim pusat dari Fastpay sendiri dan dibantu oleh mitra-mitra lain. Kan saya lihat nih kan Pak Agung kayaknya sering banget nih dapet hadiah, reward ya kan. Nah, itu bagaimana tuh caranya? Nah, itu dia tuh salah satu alasan saya tetap jalankan atau konsisten di bisnis Fastpay, itu salah satunya sering dapatkan hadiah atau reward. Nah, caranya dapatkan reward itu sebenarnya kita rajin transaksi aja. Rajin transaksi, rajin promosi ya kan. Itu otomatis kalau kita rajin promosi itu otomatis kita banyak transaksi. Nah, kalau udah banyak transaksi itu peluang atau kesempatan untuk mendapatkan hadiah atau reward itu lebih besar. Nah, sebenarnya kenapa saya itu sering mendapatkan hadiah? Ya mungkin salah satunya saya itu rajin transaksi, di mana mitra-mitra yang lain
hanya sekedar iseng-iseng untuk jalankan bisnis Fastpay-nya, atau hanya sekedar sekali dua kali. Nah, saya sering tuh konsisten transaksi gitu. Nah, itu kan yang membuat saya mendapatkan reward itu ya seperti itu. Reward yang paling besar. Reward yang paling besar, yang paling menonjol ya, yang paling teringat itu ya emas 1 gram. Kan kamu simpan tuh emas. Terus yang kedua handphone Xiaomi Redmi. Jadi yang paling ingat itu emas 1 sama handphone 2. Dan yang kecil-kecilnya ya, yang kecil-kecilnya maksudnya yang kayak saldo Fastpay, tambahan modal Fastpay, saldo Fastpay, atau souvenir dari Fastpay itu nggak kehitung lah, nggak banyak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, makanya alasan saya untuk bertahan atau jalankan bisnis Fastpay itu salah satunya saya merasa dihargai gitu. Merasa dihargai oleh tim pusat Fastpay gitu. Apa yang saya kerjakan atau yang saya jalankan di bisnis Fastpay ini. Terus transaksi terbanyak tuh di loket apa? Kalau di outlet saya itu transaksi terbanyak itu masih unggul di PLN. Yang kedua itu PDAM atau PAM. Yang ketiga itu Prabayar. Yang keempat itu bisa transfer, kelima ekspedisi JNT. Nah, caranya nih supaya pelanggan nggak kabur. Nah, untuk memaintain pelanggan agar nggak kabur ke loket sebelah, tetangga atau lain, itu kita kasih informasi ya tiap awal bulan. Nah, di Fastpay ada namanya menu pelangganku. Nah, di situ kita simpan data-data pelanggan yang sudah transaksi di kita simpan. Nah, untuk bulan berikutnya kita kasih info tiap awal bulannya itu info rincian tagihannya. Jadi lengkap info rincian tagihannya dan totalnya berapa. Jadi pelanggan itu sudah mempersiapkan uangnya untuk membayar tagihan di loket saya gitu. Dan itu informasi itu sangat dibutuhkan oleh pelanggan. Terkadang kalau saya lupa mengingatkan, pelanggan minta diingatkan, minta informasi rincian tagihan totalnya berapa gitu. Nah, itu informasi ini bisa dijadikan sebagai interaksi kita ke pelanggan. Jadi nggak hanya sebatas jual beli gitu. Nah, bangun interaksi ke pelanggan. Nah, pelanggan akan loyal kepada kita, kepada loket Fastpay gitu. Loket buka dari jam berapa? Nah, loket itu buka jam 8 pagi. Jadi kita di outlet saya itu saya pasang jam operasional loket gitu. Supaya apa? Supaya pelanggan tahu kapan datang ke outlet saya. Jadi menghindari pelanggan itu kecewa gitu.